Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah dengan alasan tak masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Padahal puluhan siswa ini sudah mengikuti kegiatan belajar selama hampir 2 bulan. Emosi para wali murid tak terbendung saat pertemuan bersama DPRD Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan. Para wali murid ini mendatangi anggota DPRD untuk mengadukan nasib anak mereka yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Bengkulu setelah 1 bulan lebih mengenyam pendidikan. Padahal para siswa sebelumnya juga sudah dinyatakan diterima oleh panitia penerimaan siswa baru hingga melunasi seluruh biaya administrasi. Pihak sekolah berdalih, 72 murid ini dikeluarkan karena dinyatakan belum masuk dalam data pokok pendidikan di SMA tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga menyebut tidak bisa menambah rombongan belajar kelas. Menanggapi kisru ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu meminta pemerintah menjamin hak para siswa untuk tetap bersekolah meski akhirnya bukan di sekolah tersebut. DPRD juga akan membentuk tim sus yang terdiri dari DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, perwakilan wali murid untuk menyelidiki permasalahan ini. Jadi dari DPR, dari Komisi 4 itu sudah mendapatkan seluruh informasi, seluruh keluhan dan harapannya dari orang tua, dan masalah utamanya adalah ada di siswa yang tidak bisa sekolah di SMA 5 lagi. Nah, ini terkait dengan kapasitas Dapodik SMA 5 yang sudah overload, dan saya kira solusinya adalah mereka harus diberikan kesempatan untuk sekolah di tempat yang lain, karena kekhawatirannya mereka tidak bisa sekolah lagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyebut 72 murid nantinya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain yang masih kekurangan murid, seperti di SMA 9 dan SMA 12. PLH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjamin anak-anak mendapatkan pendidikan untuk para murid yang dikeluarkan dari sekolah. Nanti anak-anak yang tidak dapat sekolah di SMA 5 itu akan kita distribusikan ke sekolah yang lain. Ya, sekolah yang lain itu ada apa dulu? Kebetulan SMA yang belum memenuhi kota. Ya mungkin di SMA 9 atau SMA 12 itu kan. Kalau wali murid ini menolak, Bu? Kalau wali murid ini ngotot seperti apa, Bu? Ya, karena kita ada aturan, kita berdasarkan aturan yang ada. Ya. Jadi kalau ngotot sudah 36 siswa yang ada jumlah satu kelas di SMA 5 itu nggak bisa kita paksakan. Kan? Di mana yang salah itu sampai nggak dapat? Iya, Bu. Nah, kalau soal itu ya sebenarnya ya SMA 5 nanti ya. SMA Negeri 5 Bengkulu memiliki 12 ruang belajar untuk kelas 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 1 ruang belajar dibatasi 36 siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu mengapa ada 72 murid yang sudah bersekolah selama sebulan lebih tapi dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Bengkulu? Mengapa nama mereka tidak masuk dalam data? Ini kita akan bahas bersama Rainer atau pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan Pak Rainer. Pak Rainer, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak, ini apa temuan Anda dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini, apa temuan terkait kasus ini? Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan perintah Bapak Gubernur Bengkulu bahwa kami melaksanakan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Dan juga Pak Gubernur memerintah pada kami Dinas Pendidikan untuk tetap berpedoman pada SPTJM yang sudah ditandatangani tentang tetap
melaksanakan sesuai dengan kuota di masing-masing sekolah. Baik, tapi temuan dari Anda mengapa ada 72 siswa dikeluarkan atau tidak terdata dalam data pokok pendidikan ini seperti apa? Mengapa ini bisa terjadi? Kalau tadi kan yang Anda jelaskan, Anda tetap melaksanakan aturan soal kuota, tapi mengapa ada 72 siswa ini bisa tidak ada dalam data pokok pendidikan dan sekarang akhirnya dikeluarkan? Seperti apa, Pak? Baik, jadi kami jelaskan bahwa siswa-siswa ini yang 72 itu adalah siswa-siswa yang kami tidak dilaporkan atau tidak masuk dalam laporan kami sesuai dengan laporan SPMB. Karena laporan SPMB di SMA 5 itu sesuai dengan kuota yang mereka dapatkan. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan tentang penerimaan siswa yang lebih itu, dan kami sudah memerintahkan sekolah untuk mendistribusikan siswa itu ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota pada waktu itu. Dan kita sudah peringatkan sedari pengumuman SPMB dilaksanakan. Baik, tapi mengapa bisa 72 siswa terdata di sekolah tersebut? Ya, ini tentu terjadi kelalaian di sekolah. Kami juga sedang menyelidiki sekarang kenapa ada 72 siswa ini yang bisa masuk ke dalam penerimaan siswa di SMA 5 dan mereka melalui jalur apa dalam sistem SPMB. Karena kami sudah menetapkan 4 jalur dalam SPMB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penyelidikan sementaranya seperti apa, Pak? Sementara ini kami melakukan bahwa terjadi beberapa hal yang kami sedang lakukan bersama inspektorat. Nanti tentu baik, Pak Rainer. Pak Rainer masih bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, Pak Rainer. Baik, saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Rainer Atu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terkait 72 siswa yang dikeluarkan dari SMA